Perkenalkan, nama saya Alde Faima Apriliana dengan NIM 225150667111043 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai data statistika yang merupakan tugas kuis dari mata kuliah Statistika Dasar. Pada data statistika ini, objek pembahasan yang akan saya bahas yaitu pengertian data, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan pembagian data. Pengertian data. Data merupakan suatu keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui di sini maksudnya yaitu dapat diketahui dari percobaan atau pengamatan dan dianggap sebagai perkiraan sementara sehingga belum tentu kebenarannya. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang variabel yang relevan dengan cara yang telah ditentukan dari sebagian atau seluruh elemen populasi. Pengumpulan data terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan jenis cara pengumpulannya. Berdasarkan jenis cara pengumpulannya, terbagi lagi menjadi 4, yaitu berdasarkan kuesioner, wawancara atau interview, observasi, dan literatur. Kuesioner. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket atau daftar isi terhadap objek yang akan diteliti. Selanjutnya, pengumpulan data dengan wawancara atau interview, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden terhadap objek yang akan diteliti. Selanjutnya, dengan cara observasi. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi ini yaitu dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang akan diteliti dan berisi sekumpulan pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Selanjutnya yaitu pengumpulan data menggunakan teknik literatur atau studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya. Selanjutnya, pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil. Berdasarkan banyaknya data yang diambil dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sensus dan sampling, acak atau tidak acak. Berdasarkan sensus yaitu pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki. Yang kedua yaitu menggunakan sampling, yaitu pengumpulan data yang apabila diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data adalah pemberian skor, pengelompokan, perhitungan, dan sebagainya mengenai data yang dimiliki dan diperoleh melalui tahap pengumpulan data, atau merubah data mentah untuk memperoleh keterangan berupa angka-angka ringkasan. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data ini adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya terdapat penyajian data berdasarkan tabel. Yang pertama yaitu berdasarkan tabel satu arah. Di sini terdapat contoh dari tabel satu arah, yaitu tujuannya untuk menyajikan data yang memiliki satu karakteristik saja. Selanjutnya, pada tabel dua arah, yaitu digunakan untuk menyajikan data yang memuat hubungan antara dua aspek yang berbeda. Selanjutnya, penyajian data berdasarkan tabel tiga arah. Tabel tiga arah ini dimanfaatkan untuk menyajikan data yang terdiri dari tiga karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, terdapat tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini digunakan untuk menyajikan data dengan dua faktor atau dua variabel. Selain penyajian data berdasarkan tabel, juga terdapat penyajian data dalam bentuk grafik. Yang pertama, ada grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Selanjutnya, pembagian data. Pembagian data ini dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan susunannya, berdasarkan waktu pengumpulan, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan skala pengukuran, serta berdasarkan sumber data. Pembagian data berdasarkan susunannya dibagi menjadi dua, yaitu data acak atau data tunggal dan data kelompok. Pada data acak atau data tunggal ini adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Selanjutnya, data berkelompok yaitu
data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Pembagian data berdasarkan waktu pengumpulan dibagi menjadi 3, yaitu data deret berkala atau time series, yang kedua data silang atau cross-section, dan yang ketiga yaitu data panel atau pooled data atau data longitudinal. Pada data deret berkala, yaitu data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau fenomena. Selanjutnya, data silang. Data silang yaitu data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan mengenai kegiatan pada waktu itu. Selanjutnya, data panel atau pooled data atau data longitudinal, yaitu gabungan antara data deret berkala dan data silang atau cross-section. Selanjutnya, pembagian data berdasarkan sifatnya. Pembagian data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini merupakan hasil pengamatan yang outputnya hanya bisa dimasukkan dalam satu kategori. Sedangkan data kuantitatif ini yaitu hasil observasi atas suatu hal yang bisa dinyatakan dalam angka atau data kualitatif yang berbentuk bilangan. Selanjutnya, pembagian data berdasarkan skala pengukuran. Berdasarkan skala pengukuran ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Pada data nominal ini yaitu data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan, tetapi hanya sekedar label saja. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut huruf besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Yang ketiga, ada data interval. Data interval ini yaitu data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori yang sama. Selanjutnya, data rasio. Data rasio ini yaitu data yang memiliki sifat-sifat data nominal, data ordinal, data interval, dan dilengkapi dengan kepemilikan nilai atau titik nol absolut atau mutlak dan makna empirik. Selanjutnya yaitu pembagian data berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumber datanya, pembagian data ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer ini adalah secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Sedangkan data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sekian penjelasan dari saya mengenai data statistika. Terima kasih.